Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita hadiratkan pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan inayahnya, dengan rahmat serta bimbingannya lah kita semua dapat berjumpa kembali untuk melaksanakan kewajiban setiap muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia terbaik, contoh yang paling ideal dan gambaran manusia yang paling dekat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita tidak ragu
atau menduga-duga ada agama lain yang lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau ada ajaran yang lebih sempurna atau lebih lengkap daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk umat-umatnya yang dibanggakan, sehingga kelak kita semua dapat berjumpa kembali karena mendapatkan syafaat atas izin Allah dari Rasulullah SAW, sehingga kita semua dapat berjumpa kembali di surganya Allah dan mendapatkan ridha Allah serta bertemu dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara kita ada yang sudah memeluk agama Islam mungkin sekitar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih. Atau mungkin ada yang baru masuk Islam, yang kita sebut dengan istilah mu'alaf, atau baru mengenal Islam atau baru masuk Islam. Ini semua hendaknya menjadikan kita lebih introspeksi diri lagi, lebih muhasabah lagi pada diri kita, merenung sejenak apakah kualitas keislaman kita, apakah kualitas keagamaan kita dari hari ke hari semakin membaik, tetap tidak bertambah, tidak berkurang, atau justru naudzubillahi min dzalik semakin menurun dan semakin menurun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka mari di momen yang sangat tepat ini kita sama-sama memohon ampun kepada Allah, karena sejatinya apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun peran kita di masyarakat, itu semua meskipun penting tapi juga harus kita sadari sebenarnya tidak lebih dari sebuah sandiwara atau peran para pemain film yang ada di cerita yang telah Allah tetapkan pada kita masing-masing. Namun sejatinya, sesungguhnya siapapun kita, anak siapapun kita dengan jabatan kita itu, kita semua perlahan-lahan dan pasti melangkah kepada liang lahat kita masing-masing. Siapapun kita, entah kita itu adalah orang kaya ataupun orang yang tidak punya, atau punya jabatan tertentu atau tidak dianggap sama sekali, dimuliakan manusia ataupun direndahkan oleh manusia, sebenarnya yang paling mengetahui siapa kita, yang paling mengetahui apa yang kita perbuat selama ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disaksikan oleh para malaikat yang suci yang mencatat amal baik dan amal buruk kita, dan merekalah saksi-saksi yang paling jujur, saksi-saksi yang paling benar pengakuannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah dan para malaikat yang kemudian nanti menjadi saksi atas siapa sebenarnya diri kita, itu adalah keluarga terdekat kita. Jika kita sudah berkeluarga, maka istri dan anak-anak kita itulah yang akan nanti ditanya, seperti apa kita ini? Benarkah kita adalah seorang ayah yang baik? Benarkah kita adalah seorang suami yang baik? Istri kita dan anak kita nanti akan menjadi saksi. Dan luar biasa sekali jamaah sekalian, pada hari itu semua orang sibuk dengan apa yang mereka bawa selama hidup. Maka mari di hari yang sangat cerah ini, kalau kata orang Jawa, pompong padang rembulane, pompong jembar kalangane, senyampang kita masih bisa menghirup nafas segar, senyampang kita masih memiliki fisik yang sehat dan akal yang sehat, mari kita semua
sama-sama untuk mengoreksi diri kita masing-masing, apakah selama ini kehidupan kita menuju semakin dekat kepada Allah atau justru sebaliknya. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kesuksesan terbesar, keberhasilan dalam hidup kita bukanlah berapa banyak uang yang kita kumpulkan atau seberapa tinggi jabatan kita di pemerintahan atau di organisasi atau di lembaga perkantoran kita, namun sejatinya tingkat keberhasilan kita nanti ketika meninggal yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah dengan qalbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang tidak ada penyakit di dalamnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa hati ini memang sesuatu yang gaib, yang tahu hanya kita dan Allah, dan ini merupakan rahasia terbesar yang tidak ada satupun orang yang tahu. Misalkan saya sebagai khotib di sini dianggap sebagai orang yang mungkin baik atau sudah taat pada Allah, tapi itu adalah penilaian manusia. Sedangkan hati saya sendiri, maka dialah yang lebih tahu apakah saya ini benar-benar jujur taat kepada Allah atau hanya pura-pura, atau hanya mencari pujian agar mendapatkan kedudukan di hadapan manusia, agar dianggap baik sehingga diterima oleh masyarakat. Ini hati kita yang tahu. Maka alangkah baiknya jika kita tidak tergesa-gesa untuk menilai si A ini adalah orang yang alim, si B ini adalah ahli maksiat, atau si C ini adalah begini begitu. Tapi hendaklah kita sama-sama untuk belajar, yakni berprasangka baik atau fokus pada kebaikan orang pada diri kita. Karena kita akui bahwa semua manusia ini memiliki dua sisi, yaitu sisi yang baik dan sisi yang buruk. Sedangkan malaikat ini 100% baik, sedangkan setan ini 100% buruk. Manusia ini campuran dari dua makhluk ini, ada di tengah-tengah. Jika dia taat pada Allah, maka dia lebih mulia dari malaikat. Jika dia bermaksiat, maka dia termasuk golongan-golongan dari setan yang itu lebih hina daripada, mohon maaf, hewan. Dan jangan sampai kita sebagai seorang muslim dikategorikan Allah sebagai orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Karena kita telah diberi nikmat yang sangat luar biasa, yakni telah memeluk agama Islam. Dan mari kita tingkatkan keislaman kita sehingga meningkat menjadi derajat seorang muslim yang kafah. Apa itu muslim yang kafah? Muslim yang kafah ini adalah seorang muslim yang memiliki hati yang bersih atau qalbun salim. Jangan sampai ada penyakit-penyakit seperti kefasikan. Kefasikan ini adalah maksiat, jadi campur antara taat dan maksiat. Atau kemunafikan, dicampur dengan ketulusan, kadang-kadang golek lem-leman, kadang-kadang mencari agar dipuji manusia, kadang-kadang tulus karena Allah. Lah ini juga penyakit. Ini belum Islam kafah. Kita sama-sama berusaha agar menuju itu. Saya juga manusia yang kadang-kadang diuji dengan berbagai hal sehingga masuklah penyakit hati seperti kemunafikan dan kefasikan itu sendiri. Dan yang paling parah, jadi ada 3 jenis Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah hati yang bersih atau qalbun salim. Yang kedua itu adalah qalbun marid, fi qulubihim maradun.
Jadi qalbun marid ini adalah hati yang sakit. Jadi ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Dan yang ketiga ini nauzubillahi min dzalik, ada qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hati yang keras. Dia ketika diberi nasihat menjadi marah atau bahkan tidak terpengaruh sama sekali. Adem ayem, tidak ada kehendak untuk menjadi lebih baik. Ini adalah hati yang mati. Naudzubillahi min dzalik. Kita semua manusia, selama kita masih hidup, maka penyakit-penyakit hati itu akan terus masuk pada diri kita. Dan fungsi dari sholat berjamaah, fungsi dari zakat, fungsi dari puasa, haji dan sebagainya itu adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Misalkan yang pertama adalah pemarah. Pemarah ini adalah penyakit hati yang obatnya adalah memaafkan, bersabar. Ini adalah obat dari penyakit yang pertama, yaitu pemarah. Yang kedua diantaranya adalah terlalu banyak bertanya atau berbicara ngalor ngidul tanpa kepentingan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha harrama alaikum huquqal hummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa karihalahum wa karihalakum qila wa qol wa kasratus su'al wa idaatul mal. Jadi qila wa qala atau ngomong tanpa arah, misalkan kalau kita istilahkan dalam istilah kita itu adalah hoax. Jadi mendapat berita langsung dibagikan, mendapat info langsung dibagikan. Dari siapa tidak tahu. Ini adalah akhlak yang kurang terpuji dan ini termasuk penyakit hati. Yang kedua juga kasratus soal. Kasratus soal itu terlalu banyak bertanya sehingga tidak mengamalkan. Ini juga termasuk penyakit hati dan solusinya adalah tidak terlalu banyak bicara dan segera mengamalkan. Sami'na wa ta'na. Jangan sampai kita seperti Bani Israel. Bani Israel itu disuruh menyembelih sapi, bertanya sapinya warna apa, sapinya seperti apa, sangat rumit. Padahal sapi, ya sudah sapi, kita kerjakan yang kita tahu, hasilnya penilaiannya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah penyakit pelit. Pelit ini juga salah satu penyakit hati yang membahayakan kita. Karena kita merasa uang itu milik kita dan kita khawatir kalau uang itu kita berkurang sedikit maka kita akan berkurang kualitas hidupnya. Ini juga bahaya. Jika kita memiliki kelebihan harta atau tergolong mampu, maka mari kita menyisihkan sebagian dari apa yang kita punya untuk bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri mereka, untuk mensucikan jiwa mereka. Jadi tujuan dari sedekah ini adalah membersihkan diri kita agar kita tidak merasa bahwa uang itu milik kita sehingga kita seenaknya sendiri. Maka mari kita ingat bersama bahwa rezeki yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak 100% milik kita. 2,5% itu adalah hak orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Atau jika kita memiliki kelebihan dan anugerah yang berlebih, maka justru lebih baik ketika kita membersihkan harta kita lebih dari 2,5%. Bahkan para sahabat itu ada yang mensedekahkan setengah dari hartanya. Bahkan ada yang seluruh hartanya. Ini kelas para sahabat. Kita minimal sadar bahwa ada hak orang lain dalam harta kita. Dengan demikian, maka harta yang kita keluarkan tadi membersihkan pikiran dan hati kita sehingga kita menjadi
umat muslim yang berhati bersih sehingga kelak ketika menghadap Allah meninggal dalam keadaan sebagai muslim kafah atau orang yang memiliki hati yang bersih. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Mari kita semua berdoa agar kita semua husnul khotimah dan Allah menjaga kita sehingga kita istiqomah dalam keimanan, yakin bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, Nabi Muhammad satu-satunya utusan Allah yang benar di akhir zaman, tidak ada nabi setelahnya, dan kita berpegang pada kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'ama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalat.